Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan kedua pada materi bab besaran dan satuan, dengan subbab sekarang adalah cara mengukur besaran panjang dengan menggunakan alat ukur 1 jangka sorong, 2 mikrometer skrup. Langsung saja kita akan bahas subbab yang pertama, jangka sorong. Kita lihat alatnya dulu. Alat ukur ini namanya jangka sorong. Jangka sorong ini adalah untuk mengukur, biasanya untuk mengukur diameter luar pada gelas. Kalau ini diameter dalam pada gelas. Ini yang disebut skala Nonius. Ini disebut skala utama. Dan skala Nonius yang pada alat ini ada 20 goresan dengan ketelitian 0,05 mm. Yang ini skala Nonius tapi dalam satuan inci. Jadi kita menggunakan yang bawah. Baiklah, kita langsung menuju ke prosesnya. Cara mengukur besaran panjang dengan jangka sorong. Misalnya kita mengukur diameter bola atau lingkaran ini ya. Mengukur diameter lingkaran. Maka yang harus kita perhatikan di sini adalah nolnya Nonius. Ini nolnya Nonius yang berdekatan dengan skala utama. Ini jatuh pada angka berapa, dan di belakang koma nanti kita lihat angka goresan Nonius ini lurus dengan skala utama. Ini yang lurus itu adalah goresan yang ini. Oleh pabriknya ditulis di sini 75. Ya, boleh tidak ditulis, tidak apa-apa. Kita akan tahu sendiri ya. Lalu ini adalah ketelitiannya 0,05 mm. Kita coba lihat hasilnya, ini diameternya berapa. Ya, ini adalah 0, 10 mili, 20 mili, 21, 22, 23, 24. 24 ke nolnya Nonius itu masih kurang. Berarti 24 ke 25 masih kurang, ke 24 itu lebih. Berarti kita ngambil yang ini 24, komanya kita lihat di sini. Komanya itu yang lurus dengan skala utama. Nonius yang lurus dengan skala utama. Ini berarti angkanya, komanya itu 75. Berarti di sini nanti ditulis 24,75. 75 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari ketelitian alat ini dikalikan
angka yang lurus pada ini yang lurus. Ini kalau kita hitung dari sini adalah langkahnya ada 1 langkah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 0,05 kali 15 itu jadinya angka 75 ini. Ya, 75. Nah, alat ini kenapa ditulis? Supaya pengguna alat ini dari pabrik tertentu itu tidak mengalami kesulitan. Jadi langsung komanya ini ya. Berarti ini tadi adalah 24,75. 24,75. Plus minus ini adalah ketidakpastian alat ukur ini ya. Ketidakpastian itu nilainya adalah setengah kali ketelitian. Itu ketidakpastiannya alat ukur ini setengah kali ketelitiannya, setengah kali 0,05 mm. Jadi cukup teliti ya, alat ini cukup teliti. Tuh, kalau diameter dalam ini ya. Tuh. Oke, kita langsung melihat berikutnya ya. Ini ketelitian jangka sorong adalah panjang satu skala utama dibagi jumlah skala nonius. Awas, panjang satu skala utama dibagi jumlah skala nonius. Kita lihat pada alatnya ini. Panjang satu skala utama ini itu 1 mili ya. Kemudian dibagi jumlah skala nonius. Jumlahnya ada berapa ini skala nonius itu? 1, 2, 3 sampai 20. Sampai sini 20 skala. Berarti 1 mili dibagi 20. 1 dibagi 20 itu hasilnya adalah 0,05 mm ya. Tuh. Lagi kita lihat sini. Ketelitian adalah panjang satu skala utama 1 mili itu dibagi jumlah skala nonius ya, bukan angka-angkanya itu, enggak, angka itu hanya untuk mempermudah aja. Jumlah skala nonius itulah ketelitiannya. Berapa besar ketelitian jangka sorong pada jangka sorong yang difoto pada halaman 8 dan 9 itu ya, kita lihat ini ketelitiannya 0,05 mm. Ini diperoleh dari satu skala utama panjangnya 1 mili dibagi jumlah skala nonius. Skala noniusnya ada 20 goresan tuh, bukan angka-angkanya enggak. Jadi ini 1, 2 dan seterusnya ini ada 20. Maka ketelitiannya adalah 1 dibagi 20 itu ditulis pada alatnya ya, tuh. Oke, udah paham ya ketelitian? Langsung berikutnya, kegunaan ketelitian jangka sorong itu untuk apa? Untuk menentukan angka di belakang koma hasil pengukuran ya. Angka di belakang koma ABK diperoleh dari
perkalian antara ketelitian alat ukur dengan nomor urut goresan skala nonius yang lurus dengan goresan skala utama. Jadi goresannya bukan angkanya ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi yang lurus ini saja, ini tidak lurus, ini tidak lurus, ini tidak lurus. Jadi kita pilih yang lurus, itu nanti baru dikalikan ketelitiannya ya, dikalikan ketelitiannya. Jadi kalau ini kadang-kadang tidak ada ya, kadang-kadang oleh pabrik diberi juga angkanya. Ini kasih 0, 25, 50, 75 dan seterusnya ya, gitu mudah. Tapi kalau pas di sini kan tidak ada angkanya, kita sendiri yang harus menghitung ya. Kalau lurusnya yang ini gimana ya, maka tetap menggunakan ABK, angka di belakang koma ya. Jadi ketelitian kali goresan tadi ya, diperoleh dari perkalian antara ketelitian alat ukur dengan nomor urut goresan skala nonius yang lurus dengan goresan skala utama. Jadi yang lurus itu noniusnya pada nomor berapa ya, itu yang diperlukan. Ketidakpastian pengukuran ya, adalah perkiraan terhadap ketepatan dalam pengukuran. Hal ini dirumuskan sebagai berikut. Ketidakpastian sama dengan setengah kali skala terkecil alat ukur, atau setengah kali ketelitian alat ya. Jadi delta X itu bisa setengah kali 0,05 tadi ya. Tidak selalu jangka sorong itu ketelitiannya 0,05 ya, macam-macam. Yang penting rumusan setengah ini harus kita kenali. Ketelitian alat ukur berapa kali setengah, itulah ketidakpastiannya. Bahwa kita menyadari mengukur itu ada ketidakpastiannya ya, ada kesalahannya. Kita lihat cara penulisan hasil pengukuran. Ini hasil pengukuran, ini angkanya berapa, baru plus minus, ini ketidakpastian, itu tadi setengah kali ketelitian alat ukur. X0 angka hasil pengukuran, delta X ketidakpastian hasil pengukuran. Misal hasil pengukuran panjang diameter pensil dengan alat ukur jangka sorong besarnya 7,2 mm dengan ketelitian alat 0,1 mm. Maka cara penulisannya, ini hasil pengukurannya tadi, ketidakpastiannya berarti ini dikalikan setengah baru taruh di sini gitu ya, satuannya milimeter ya. Bisa sembarang, ini bergantung yang membuat. Jadi kalau aslinya memang milimeter ya, bisa sentimeter ya. Oke, hasil pengukuran
ketidakpastian, ABK, angka belakang koma, dan seterusnya. Salah satu contoh untuk menguatkan ilmu yang kita miliki, 1. Balok kayu diukur dengan jangka sorong seperti gambar di bawah ini. Ini balok kayu diukur pakai jangka sorong. Ini jangka sorongnya. Jangka sorong mempunyai nonius sebanyak 10 goresan. Ini skala utamanya. Ya. Berapa hasil pengukuran yang diperoleh? Ini satuannya sudah betul ini. Yang di bawah itu kalau sudah ketemu jadikan senti, nggak apa-apa. Berarti setelah ditemukan baru nanti dirubah. Ya. Kalau yang ini kita lihat hasil kayu yang telah diukur ini memperoleh nilai sebagai berikut. Ini 10 mili, 15 mili. Nah, ini terhalang oleh ini, ya. Maka kita caranya boleh juga menggunakan angka ini, skala ini ya. Kalau ini 30, ini 25, 24, 23, ini mesti 22. Ini 23, ini 22. 22 lebih. 22 lebih. Lebihnya komanya, angka di belakang koma, ABK-nya ini ya. Yang lurus dengan skala utama adalah angka 5. Berarti 22,5 ya. Ini ketelitiannya Mas 1 dibagi 10 karena hanya ada 10 goresan. Itu ya, langsung 22 ini 22,5 milimeter itu ya. Oke, sudah ditemukan ketidakpastiannya adalah setengah kali ini tadi ketelitiannya 0,1 ya. Karena 1 dibagi jumlah skala nonius, 1 dibagi 10 ya, 0,1 kali setengah baru dimasukkan di sini tuh. Oke, beres. Kita langsung masuk di nomor 2. Panjang pensil diukur menggunakan jangka sorong, diperoleh data seperti berikut. Ini skala utamanya, skala utama ya. Ini tidak diteruskan, hanya ditulis angka sebagian aja. Nonius, ini noniusnya ya. Nonius ada 10 goresan juga. 1, 2, 3, 10 langkah ya, 10 skala. Maka ketelitian alat ini adalah 0,1 mm. Berapa yang diperoleh ini? Hasil pengukurannya berapa? Kita lihat 0 nonius. Nah, ini kita perhatikan sekarang konsentrasi kita ke arah sini dulu. Berarti ini 80 mili ya, 80 mili ini. 81 ke 82 masih kurang. 81 sudah dekat ini ya. Berarti 81, bisa 8, bisa 9 sudah dekat dengan 82 ya. Oke, di sini berarti 8 mili dulu, ditulis di luarnya. Misalnya di sini, maka ketemulah 81,5
yang lurus ini ya, berarti ini skala nonius ini nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah, 8 ya, karena ketelitian kali jumlah nomor urut nonius. Kebetulan nomor 9 kali ketelitiannya 0,1 itu hasilnya adalah 0,9, berarti angka yang diperoleh nanti 81,9 ya, 9 milimeter. Nah, jadikan senti sekarang. 81,9 milimeter jadikan senti, ya harus bisa dibagi 10 ya. Oke. Terus ini tetap ini ya, kalau ini enggak berubah, tadi kan ketelitiannya sama, ini dengan ini sama, berarti setengah kali ketelitiannya gitu. Dalam satuan mili dulu baru dibuat senti gitu ya. Oke. Problem yang ketiga, hasil pengukuran diameter bola dengan jangka lorong sebagai berikut. Ini bola berapa hasilnya nih, bola bekel ini, bola kecil ini ya. Wah, ini angkanya 0 nonius, lurus dengan siapa ini, nggak jelas. Boleh kan mengukur dari belakangnya sini ya. Ini adalah 25 ya. Ini 25, 24, 23, 22, 21, nah ini 20. Berarti nolnya ini ke 20 kan kurang. Berarti ini 19, berarti 19, koma sudah hampir dekat ya. Mesti komanya sudah besar ini. Komanya kita lihat yang lurus dengan skala utama itu ada di sini ya, ada di sini. Ini angka berapa di sini ya, kita lihat. Yang lurus itu adalah nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 15 kali ketelitian alat, itulah angka di belakang koma. 15 kali ketelitian alat ya. Ketelitian alatnya berapa ini? Awas, ini ada 20 goresan loh. Walaupun ini angkanya 10, tapi kan ini 22 ini. 1, 2 loh, 2. Dari sini ke sini itu 2 skala. Maka ini 10 ini berarti 20. Berarti jangka lorong ini memiliki ketelitian 0,05 ya. Ketelitian adalah panjang satu skala nonius dibagi jumlah skala noniusnya. Jumlahnya ada 20. 1 dibagi 20 itu 0,05 milimeter. Ya, itu. Berarti di sini tadi 19 dalam mili ya, dalam mili dulu. 19,
hitung tadi ada 15 ya, kali ketelitiannya 0,05 mili, ketemunya 75. Ini 75. Berarti hasil pengukurannya satuannya dalam mili dulu adalah 19,75 ya. Ini 19,75 mili. Ini setengah kali 0,05. Nanti diisikan di sini ya, ketidakpastian ini tadi, terus baru dijadikan sentimeter ya. Yang penting ketemu hasilnya dulu, yaitu 19,75 mm, jadikan sentimeter, jadi dibagi 10. Ini juga begitu, dibagi 10, hasilnya berapa gitu ya. Oke, berikutnya yang terakhir 4, berapakah panjang diameter gelas ukur ini? Nah, itu diperoleh hasilnya. Skala-skala ini tidak digambar, yang digambar adalah yang nomor sekian ini ya. Maka null nonius menjadi perhatian. Null nonius itu berada di antara skala ini 80, ini 90 lah, 90, 89, 88 ya, berarti hasilnya 88, kita cari yang lurus. Iya, kebetulan yang lurus kok di tengah-tengah ini, berarti 88,50. Ini 50 kan persis separuhnya ya. Atau ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jumlah goresannya tadi, ada yang lurus 10 kali ketelitiannya. Ketelitiannya 0,05 ya. Akhirnya di sini komanya, angka ABK-nya 0,50. Berarti ini 88,50 milimeter. Ini. Terus ini sama dengan yang di sini, tapi satuannya beda ya. Sama saja dengan ketemu yang pertama kali tadi ya. Masukkan di sini. Oke, begitu harus dipelajari betul ya. Oke, berikutnya ini alat ukur berikutnya adalah mikrometer skrup. Ini juga untuk mengukur besaran panjang. Alat benda yang diukur panjangnya di sini, nah, dijepit sini ya. Harus hati-hati jepit, nanti benda yang diukur berubah bentuknya karena tertekan ya. Maka alat untuk menekan yang terakhir di sini karena lunak sekali ini ya. Yang pertama pakai ini, putar. Caranya gimana caranya? Caranya ini diputar. Kalau ini diputar maka ini maju. Kalau ini berputar dari 0 kembali ke 0 itu maju setengah mili kalau putar kanan.
Kalau putar kiri dari 0 kembali ke 0 itu mundur setengah milimeter. Itu ya. Ini skala noniusnya, ini skala utamanya. Ini skala utama, ini skala noniusnya. Skala nonius ada 50 skala ya. Awas tadi berputar satu kali hanya maju atau mundur itu setengah mili. Ini ketelitiannya alat ini 0,01 ya, ketelitian alat ini ya. Kita lihat sekarang berikutnya. Ini yang disebut skala utama, ini noniusnya ya. Spesifikasi mikrometer skop. 1. Selubung luar terdapat skala nonius sebanyak 50 skala. Lihat ini ada 50 skala. Ini bisa berputar ya. Satu kali putar itu 50 skala. 50 skala itu maju atau mundur setengah mili ya, setengah mili, 0,5 mili ya, itu. Yuk lagi nomor 2, satu kali putar penuh dapat maju bila putar kanan dan dapat mundur bila putar kiri sejauh setengah milimeter. 3. Ketelitian mikrometer skop ya. Itu tadi maju atau mundurnya setengah mili dibagi 50 skala. Berarti ketelitiannya alat ini 0,01 milimeter ya, yang umum itu. Ketidakpastian pengukuran tetap rumusnya setengah kali ketelitian ya. Tuh. Oke. Cara menggunakan mikrometer skop. 1. Memutar selubung luar agar rahang tetap dan rahang geser persis menjepit benda yang diukur. Nah, di sini ya, ini rang tetap, ini rang geser. Itu diputar dari sini. Ini kalau diputar kanan maju dia. Kalau putar kiri mundur. Ya seperti skrup itu ya. Kalau diputar kanan maju, putar kiri mundur gitu. Kalau ini yang diukur ini tidak boleh terlalu keras-keras untuk menjepitnya ya. Jadi bisa alatnya yang rusak atau yang diukur yang rusak. Memperhatikan garis skala utama, ini skala utama, yang berdekatan dengan bibir selubung luar, yang berdekatan dengan ini selubung luar. Nah ini selubung dalam ini ya. Oh luar, ini dalam. Tuh. Memperhatikan garis skala utama yang berdekatan dengan bibir selubung luar ya. Skala utama yang dekat dengan ini siapa ini? Ini menunjukkan spesifikasi benda yang diukur ya. 3. Memperhatikan garis skala nonius yang lurus dengan garis mendatar pada skala utama dan ditambah dengan skala utama pada kegiatan 2 ini, pada kegiatan 2. Jadi harus diperhatikan ini ada garis mendatarnya ini pada skala utama ini. Ya. Ini lebih jelas walaupun ini adalah gambar. Problem untuk memperkuat
pengukuran diameter kelereng dengan mikrometerskop sebagai berikut. Ini ada kelereng, ini ketelitiannya, ini skala Nonius garis mendatar, skala utama garis mendatar, skala Noniusnya ini yang diperhatikan nanti yang dekat dengan selubung ini, ya. Maka akan kita peroleh seperti ini. Hasil pengukuran diperoleh, awas satuannya masih dirubah ini dalam sentimeter, kita cari dulu dalam satuan mili. Ini menunjukkan besarnya ini adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang atas itu tengahannya, antara 0 sama 1 itu ada setengah, ya. Ini adalah 1,5 dan seterusnya. Berarti ini ada 6, 7, 8 dan koma, ya, komanya sekarang 45, 46, 47, 48. Jadi ini yang lurus dengan skala utama. Jadi 48. Maka diperoleh 8 ya. 8,48 milimeter, ya. Terus dijadikan senti, itu artinya dibagi 10 dibagi 10, ya. Ini ketelitiannya tadi kalikan setengah, ketelitiannya 0,01 kali setengah masuk di sini. Yang kedua, tebal logam diukur dengan mikrometerskop sebagai berikut. Hasilnya berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5. Baru dicari yang lurus. Ini yang lurus. 8,5 ditambah berapa ini? 8,5 ditambah 25, 26, 27. Nah, berarti yang lurus ini kan 27. Ini tadi 8,5. Berarti 8,5 ditambah 0,27. Berarti 8,77 milimeter. 8,77 milimeter, ya. Ini tetap yaitu setengah kali ketelitian alat ukur. Taruh di sini. Begitu alat untuk mengukur besaran panjang jangka sorong dengan mikrometerskop. Oke, demikian, mudah-mudahan cita-cita kita selalu tercapai dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.